perayaan 16 tahun dari Mawar Sharon Women. Dimanapun kita berada, khusus hari ini rasanya umur kita 16 tahun ya. Amin. Siapa yang setuju? Kasih aplaus. Iya, kita forever young, sehat selalu, bersuka cita selalu. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih. Siang hari ini Tuhan persatukan setiap kami, umat-Mu Tuhan. Putri-putri Sion-Mu, kami anak-anak wanita-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan itu baik untuk setiap kami. Kasih setiamu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak pernah berkesudahan untuk setiap kami. Kalau kami hari ini kami masih hidup, hari ini kami masih bisa bernafas, hari ini kami masih bisa mengikuti acara Zoom ini, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Pekerjaan Tuhan belum selesai, belum final dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya kami akan menjadi wanita-wanitamu yang berdampak, menjadi wanita yang membawa berkat dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau mengurapi, Engkau menuntun, Engkau menjagai kami, Engkau meluputkan kami dari segala hal. Dan siang hari ini Tuhan kami siap, kami mau hampiri tahta-Mu, kami mau berdoa bersama-sama, kami mau berseru, kami mau memuji, menyembah, kami mau bersuka cita karena kami tahu hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati beberapa rekan-rekan sahabat-sahabat kami dimanapun kami berada. Tetap satukan iman kami dan hati kami, asal kami sungguh-sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, hati kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan, maka siang hari ini kami akan dilawat Tuhan, baik di kamar kami, di ruang meja makan kami, di ruang di rumah, dimanapun kami berada. Kami percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata, ada kekuatan iman yang diimpartasikan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya mau umumin karena hari ini kita akan bertabur juga hadiah, karena hari ini hari yang spesial, hari ulang tahun Mawar Sharon Women yang ke-16. So, pastikan untuk setiap sister yang ada di sini, semuanya on cam, stay tune bersama dengan kami. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Juga berikan reaction-reaction yang lucu-lucu, yang manis-manis juga, karena pengumuman giveaway akan disampaikan di akhir acara pada hari ini. Sebelum kita memulai semuanya, mari kita saksikan short movie yang luar biasa, persembahan dari Mawar Sharon Women. Tuhan Yesus memberkati. Namaku Kurnia. Aku seorang ibu rumah tangga. Ini adalah aktivitasku sehari-hari. Dahulu, aku selalu menikmati setiap waktu yang ada untuk kesenangan diriku sendiri. Kuisi dengan segala kegiatan-kegiatan. Yang penting, aku happy. Kusadari, aku menjadi luka bagi suami dan anakku. Sampai akhirnya, kemarahan suamiku memuncak. Hancur rasanya hati ini. Karena selama ini dia selalu menjadi pria yang sabar dan bukan pemarah.
Sudahkah Anda menjadi wanita-wanita ilahi yang berdampak? Tuhan menciptakan Anda satu kali ini hidup untuk menjadi terang, menjadi berkat. Jadilah istri yang tunduk, menghormati suami dan juga menyayangi anak-anak Anda. Para wanita ilahi yang luar biasa, mari kita bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, haleluya. Mari bersuka cita dalam Tuhan, memuji memuliakan nama Yesus. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Oh, 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 ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku nyala untukmu. Segenap hatiku kau
hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum dan kebaikanmu. Ceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku Tuhan berdiam dekat di hatimu. Haleluya, saya percaya kasih Tuhan yang manis mengalir ke tempat di mana sister-sister berada saat ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, berupa persembahan yang terbaik bagi yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam diri kita, kita mau kembalikan lagi kepada Tuhan. Untuk hari ini persembahan dapat diberikan secara elektronik, seperti yang tertera di layar saudara-saudara pada hari ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari saya undang untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Bapak, sungguh suatu anugerah, suatu kasih karunia Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan untuk merayakan hari ulang tahun Tuhan, Mawar Shalom Women yang ke-16. Kami percaya Tuhan bahwa semakin tahun Tuhan, Mawar Shalom Women bukanlah sebuah perkumpulan wanita biasa, tetapi dari sini Tuhan, kami bersama-sama bertumbuh mengenal Engkau, semakin hari semakin serupa dengan karakter-Mu Tuhan, semakin hari kami semakin diperbarui, berproses indah Tuhan bersama dengan Engkau. Dan tiba saatnya ya Bapa, hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan setiap hal yang mau kami berikan Tuhan, baik talenta kami, apapun yang ada pada kami Tuhan, kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wanita yang menjadi dirinya sendiri di tengah keluarga dan masyarakat. Memiliki kasih yang tanpa batas. Adalah wanita yang memiliki hati yang mudah mengampuni. Wanita yang selalu mau mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Wanita yang dapat menjaga perkataan dan perbuatannya di segala kondisi dan situasi. Wanita yang bisa membawa diri dimanapun kita berada. Wanita yang mendukung suami baik dalam suka dan duka. Wanita yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Wanita yang dapat membawa orang-orang sekitarnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Seorang wanita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik setiap anak-anaknya memiliki karakter Kristus. Wanita yang bisa mendatangkan sukacita di mana dia berada. Wanita yang mempunyai potensi berdampak positif dari segi pelayanan maupun karakter kehidupan. Wanita yang bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Adalah wanita yang mau dipakai Tuhan dan memiliki kerendahan hati untuk melayani kepada siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Wanita yang selalu mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Wanita yang berdoa, yang menjadi tiang doa bagi keluarganya. Wanita yang membawa seisi rumahnya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami, pakailah kami seturut kehendak-Mu, biarlah kami bersinar untuk kemuliaan-Mu Tuhan.
bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan.
bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan tersyah. Ini kerinduan kami Tuhan, bercahaya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan-Mu dan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, percaya bagi kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap wanita-wanita ilahi di tempat ini akan bersinar melebihi dari sinar bintang-bintang di langit karena ada Tuhan Yesus yang mengurapi kita semua. Amin. Sesaat lagi kita akan menerima suara hati Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya Jessica. Mari saya undang untuk Yulan bisa memimpin kita di dalam doa firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini, apa yang Kau telah berikan, percayakan kepada kami semua, wanita-wanita yang berdampak, terus memiliki hati yang melekat kepadamu, dan kami bersyukur siang ini kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami membawa hati kami Tuhan siang ini kepadamu, dan kami rindu juga Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, yang akan menuntun kepada setiap kami wanita-wanita ilahi, yang terus kami boleh mengerjakan bagian kami di masa-masa saat ini Tuhan, supaya kami benar-benar membawa dampak yang luar biasa untuk setiap wanita-wanita yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus akan semua waktu yang Kau masih berikan kepada kami, memberkati Tuhan akan firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan kiranya Tuhan menyiapkan hati setiap kami Roh Kudus supaya kami menjadi tanah yang subur, yang mana firman ditaburkan, firman itu akan bertumbuh luar biasa lewat kehidupan kami. Silakan Kau Roh Kudus, Engkau menguasai setiap hati kami, hadirat-Mu ada setiap kami, tidak terlewatkan satupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan memampukan, yang akan memberikan kehidupan pada setiap kami. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom wanita-wanita ilahi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan dan tujuan yang begitu mulia dan begitu indah bagi setiap pribadi. Mawar Sharon Women kali ini merayakan ulang tahunnya yang ke-16, mengangkat sebuah tema Beautifully Flourishing, yang artinya sedang bertumbuh, berkembang, dan berproses dengan begitu lebat dan begitu indahnya. Demikian juga setiap pribadi wanita, Anda juga dirancangkan untuk sebuah tujuan yang begitu mulia dan begitu indahnya. Baik Anda wanita single, baik Anda seorang istri, ataupun Anda seorang mama, ataupun Anda bisa jadi dokter wanita, karyawati, atau mungkin bisnis karir women, ataupun segala profesi. Percayalah dimanapun Anda berada, Tuhan mempunyai tujuan dan rancangan untuk Anda menjadi wanita yang begitu indah, yang begitu mulia dan berharga di pandangannya. Surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tepatnya Filipi 1 ayat 22a, dikatakan, "Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bekerja dan memberi buah." Apakah buahnya itu matang, setengah matang, asem, manis, enak, segar? Itu pilihan kita. Saya mendorong untuk setiap wanita-wanita, Anda bisa menghasilkan buah yang enak. Anda jadi berkat dimanapun Anda berada.
Contoh misalnya Anda seorang istri, cara ngukurnya gampang, tinggal tanya kepada suami Anda atau orang yang satu rumah, sudah nggak aku ini menjadi istri yang baik? Buahnya bisa dinikmati, menjadi istri yang membanggakan suami, menjadi istri yang berdoa buat suami, menjadi istri yang bukan banyak ngomelnya, tetapi lebih banyak menyemangati, menguatkan, memberikan kata-kata motivasi yang baik kepada suami, sehingga suami Anda bisa semakin sukses oleh karena ada seorang istri yang luar biasa. Ataupun juga Anda seorang mama, apakah anak-anak Anda merasa diberkati dengan hadirnya seorang mama di rumah dengan menyiapkan makanan yang enak ataupun juga mendampingi selama studi di rumah, mendidik, mengajar, apakah bisa memberikan dorongan, berikan perhatian, kasih sayang, kelemah lembutan, mengayomi, atau lebih banyak ngomelnya, atau memberikan arahan yang manis, yang nice. Dengan mudah kita bisa melihat biar buah kita bisa dicicipin ketika kita menjadi istri yang terbaik, menjadi mama yang terbaik, ataupun Anda karyawati, ataupun Anda bisnis karir di dalam lingkungan di mana saja, Anda bisa menjadi berkat dan menjadi terang dan berkaryalah, berkreasilah dan menjadi sesuatu yang indah. Karena saya yakin kita semua di dalam hati nurani, kita kepingin untuk kita ini bisa mencapai nilai yang terbaik. Mungkin ketika di sekolah, guru bisa memberikan nilai ya dari 0 atau sampai 100. Saya yakin bahwa setiap pribadi wanita Anda rindu untuk mendapatkan nilai yang maksimal, bukan nilai yang tertinggi. Kalau bisa sih dapat 100. Bahkan ya kalau nggak bisa ya 98 deh atau 95. Nilai kehidupan kita berapa? Ayo kita boleh tanya orang-orang di sekeliling kita, terutama yang paling dekat dengan kita, itu yang bisa menilai. Sudah nggak kita menjadi berkat dan berbuah dengan indah, berbuah dengan baik, dan menjadi terang kemuliaan Tuhan, bahkan mencerminkan kasih Tuhan. Hidup kita ini mencerminkan kasih dan karya Allah yang sempurna. All sister yang terkasih, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang menciptakan setiap pribadi wanita jauh lebih rindu untuk kita semua memiliki kehidupan yang begitu indah. Dan kita semua perlu belajar menjadi wanita-wanita yang sanggup mengerti arti kehidupan kita. Satu cara yang terpenting yaitu perlu melekat kepada sumbernya, melekat kepada Sang Penciptanya yang punya ide awal menciptakan wanita, yaitu Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya perlu melekat? Oh, rindukan. Hadirkan dia dalam kehidupan kita. Minta Tuhan Yesus, aku mau tahu jelas arti kehidupanku. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan kedamaian. Datang kepada hadirat Tuhan, banyak-banyaklah meluangkan waktu dekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita bisa dikuduskan, dilayakkan. Bahkan kehidupan kita bisa seturut dan sejalan dengan kehendaknya. Bahkan kita juga bisa mengerjakan karya keselamatannya dengan hormat, dengan taat, dengan kebenaran yang sejati. Kita bisa mengerti. Kita baca ya di dalam Filipi 2 ayat 12. Ya, di sini judulnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula ketika sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ketika kita menjadi wanita yang melekat kepada Tuhan, kita senantiasa dikuduskan. Bahkan hidup kita bisa seturut, sejalan dengan rencananya yang begitu sempurna. Bahkan kita mengerjakan karya keselamatannya dengan sempurna, dengan taat, dengan penuh hormat. Jadilah wanita yang setia, yang menurut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan mendapatkan arahan, tuntunan, bimbingannya. Sehingga kita bisa menggenapi tujuan awal kenapa Tuhan menciptakan wanita ada di dunia ini, untuk menjadi terang dan menjadi berkat. Yang berikutnya, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan damai yang sejati. Kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan ketenangan, arahan, tuntunan, bimbingan, bahkan hal-hal yang kita tidak mengerti, Tuhan akan singkapkan kepada setiap wanita-wanita yang sungguh-sungguh berharap dan merindukan Dia. Dan saya percaya bahkan mujizat-mujizatnya pasti akan menyertai setiap wanita-wanita ilahi yang melekat kepada Tuhan. Selain melekat kepada Tuhan, temukanlah komunitas yang tepat.
Temukanlah sahabat-sahabat wanita yang bisa mendukung iman dan kerohanian kita, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Para wanita, mungkin Anda bisa berkata, saya mau Bu, saya rindu, saya menghasilkan bunga yang indah, saya juga mau menggenapi rencana dan kehendak Tuhan, saya juga mau jalan hidup saya indah. Namun Anda punya pergumulan, ada kendala, ada kesulitan, mungkin aduh kenapa ini, kenapa begitu. Saya kasih tahu kebenarannya bahwa proses itu justru menjadikan kita semakin indah. Proses itu membuat kita semakin terlatih, kita semakin perkasa, kita semakin kuat. Contoh misalnya di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Dulu terbiasa mungkin nyaman, semua sanggup, semua bisa dibeli, semua bisa diatur. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, kita belajar yang namanya menghemat, mengatur keuangan dengan bijaksana. Bahkan daya kekreatifan kita dilatih. Kita makin pintar, kita makin canggih, kita makin hebat, makin bijaksana. Lewat proses kita dilatih makin hebat dan makin luar biasa. Bahkan di firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Mari kita bersama-sama lewat pergumulan kesulitan, apapun yang kita hadapi tetap kuatkan iman dan kita percaya semakin tekun, semakin rajin, semakin bijaksana, semakin pintar, semakin kuat. Dan kita memiliki pengharapan yang terus di dalam Tuhan. Yang berikutnya, wanita-wanita ilahi yang dikasihi Tuhan. Kita harus memiliki kualitas hidup yang baik. Kenapa? Karena hidup kita ini hanya satu kali tetapi to be maksimal. Dalam pengelolaan keuangan, dalam mengatur waktu kita, baik kita dalam waktu bekerja, waktu juga dengan anak, di dalam mengatur semua kita bisa menjadi manajer yang handal. Termasuk juga dengan tubuh, usia boleh bertambah. Tetapi kesehatan itu tanggung jawab kita. Kita menjaga apa yang kita masukkan, yang kita makan. Kita perlu mengolah yang namanya olahraga. Kita menjaga kesehatan kita. Kita memiliki kualitas hidup. Dan kualitas hidup ini tidak ditentukan dari hal-hal materi yang ada di dunia. Contoh misalnya, kualitas hidup kita tidak ditentukan. Kita punya rumah ataupun belum punya rumah. Masih ngontrak pun kita tetap bisa berkualitas. Kita nggak ditentukan juga dengan tas yang kita miliki, merek apa, baju bagus, baju nggak bagus, peralatan rumah tangga yang bermerek maupun nggak bermerek, ataupun Instagram kita banyak like-nya ataupun nggak banyak like-nya, nggak ada followernya. Kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh hal-hal duniawi. Tapi kualitas hidup kita ditentukan karena kita menjadi wanita-wanita ilahi yang berdampak, menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Di dalam Kolose 4 ayat yang kelima dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya percaya kita wanita-wanita ilahi dipanggil untuk menjadi terang, menggarami dunia, dan menjadi orang yang memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan sesuatu yang kita kerjakan selalu membawa dampak yang positif bagi sekitarnya. Wanita-wanita ilahi yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa saja yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kita terima, dan apa saja yang telah kita dengar, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai setiap wanita-wanita ilahi yang melekat kepada Tuhan. Mari wanita-wanita ilahi, saya mendorong kita semua, pergunakanlah waktu hidup ini untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jadi indah, jadi manis dan jadi berkat. Doa dan harapan kami untuk semua wanita-wanita bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Beautifully flourishing. Jadilah wanita ilahi yang berdampak.
Puji nama Tuhan, bisa berikan reaction dan tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang Maha Kuasa, amin. Sungguh firman yang disampaikan mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap wanita itu diciptakan dengan tujuan yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Kita semua, Anda dan saya, kita akan menjadi wanita-wanita ilahi yang berdampak dan menjadi terang dimanapun kita berada, amin. Sekarang ini kita sudah bersama dengan Jessica. Halo, Cece. Halo, shalom, Hai. shalom. Thank you so much, Ce, buat firman Tuhan yang benar-benar menguatkan kita, apalagi di tengah pandemi, musim yang nggak menentu seperti saat ini. Tapi sebenarnya waktu Velo dengarkan, waktu firman Tuhan itu, Velo dengarkan, ada sedikit pertanyaan, Ce. Bagaimana sih caranya kita itu dapat mengatasi keadaan kita? Mungkin karena adanya pandemi, kehidupan kita tuh berubah 180 derajat. Langkah-langkah apa yang harusnya pertama kali kita lakukan? Iya, terima kasih Velo. Iya benar, ini up to date banget ya. Semua sedang mengalami kondisi PPKM ya. Tapi kita punya arti sendiri bahwa PPKM itu apa? PPKM itu adalah artinya adalah percaya. Yuk sama-sama kita akan percaya penuh. Kristus memulihkan. Amin. Ya, PPKM yang kita percayai, PPKM artinya percaya penuh Kristus memulihkan. Sekarang kondisi di luar kita tidak bisa mengontrol. Benar ya, kondisi kita apa yang kita alami semuanya itu seizin Tuhan. Tapi satu hal aja, ayo saya mengundang semua wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap semangat, kita happy, kita bersuka cita, kita bersyukur, kita mengucap syukur dengan segala apa yang ada. Karena dengan ucapan syukur itu artinya kita bisa meningkatkan daya imun tubuh kita, sehingga kita akan tetap sehat. Don't worry ya, tenang-tenang aja, tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memulihkan semua situasi kondisi ini. Amin. PPKM artinya adalah percaya penuh. Kristus memulihkan. Amin. Kemudian berikutnya juga ya, halo, ya berikutnya adalah firman Tuhan. Saya mau sampaikan ya, di Ayub 12 ayat 10 firman Tuhan. Mungkin bisa dimunculkan di layar. Oke, rekan-rekan bisa membaca? Oke, di Ayub 12 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Saya mengajak kita wanita-wanita ilahi, kita adalah wanita-wanita yang strong. Kita wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita wanita-wanita yang kuat, kita wanita-wanitanya Allah yang percaya penuh bahwa Kristus pasti akan memulihkan kondisi ini. Amin. Di Ayub 12 ayat 10 dikatakan apa? 1, 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Amin. Kita harus percaya bahwa di tangan Tuhan nyawa kita, kehidupan kita, nafas kita, bukan di tangan si corona loh ya. Bukan ya. Bukan di tangan virus itu. Percaya virus ini memang ya, saya mengerti. Kondisi saat ini corona itu bisa menyerang tanpa melihat ya, mau ekonomi tinggi, ekonomi atas, ekonomi sedang, ekonomi rendah, siapa saja memang virus tidak melihat. Ini waktunya untuk kita nih di shaking, kita nih digoncang semua, untuk semua orang hanya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Kita menyadari bahwa yang punya alam semesta itu cuma Tuhan Yesus. Benar ya? Virus ini juga nggak pandang bulu. Virus ini seperti membuat kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam kondisi kesulitan apapun yang terjadi, ingat kesengsaraan itu membuat kita semakin nempel, semakin lekat kepada Tuhan. Kalau dulu berserunya cuma Tuhan tolong ya. Tapi sekarang kondisi gini, berserunya Tuhan tolong ya. Bukan gitu aja, tapi Tuhan Yesus tolong aku. Kita berserunya tuh lebih kencang, pegangannya tuh lebih erat sama Tuhan. Lewat kondisi apapun yang terjadi, percayalah itu semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Kemudian ayat berikutnya ya, di Ayub pasal 12 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi pada Allah lah ada hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saya yakin, saya percaya lewat kondisi apapun yang terjadi,
Semua atas seizin Tuhan. Tuhan yang punya hikmat, Tuhan yang punya kekuatan, dan Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Kenapa ini terjadi? Percayalah, suatu saat nanti kita akan melihat, oh aku ngerti kenapa kondisi pandemi ini Tuhan izinkan. Memang Tuhan sedang punya hikmat dan Tuhan punya rencana, tapi sampai pada akhirnya nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saya yakin, saya percaya melewati peristiwa-peristiwa yang kita lewati ini, itu membuat kita semua bertekuk lutut, membuat kita semua dengan segala mungkin kesombongan dan keangkuhan manusia, semuanya luntur, semuanya hancur, semuanya lenyap, semuanya pergi. Benar ya? Lewat peristiwa ini satu hal yang saya petik, artinya adalah supaya kita ini merendahkan diri di hadapan Allah, supaya kita ini mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang memegang nyawa semua orang yang hidup. Ya, tidak peduli usia yang muda berarti oh matinya masih lama. Enggak juga loh. Usia banyak, siapa bilang sudah dekat sama dekat sama kematian? Enggak juga. Zaman sekarang kita bilang umur 80 tahun kena COVID bisa sembuh. Tapi sebaliknya, yang umur 24 tahun, umur 30-an tahun kena COVID bisa lepas. Ya, bisa meninggal. Saya juga sangat turut bersimpati bagi beberapa yang sudah berpulang ke rumah Bapak. Saya mengerti betapa sedihnya kehilangan keluarga, saudara, teman yang dikasih. Saya ngerti. Saya juga ikut meneteskan air mata, saya juga ikut bersimpati. Tetapi ini waktunya untuk kita semua merendahkan diri. Bagi yang muda, jangan merasa sok kuat. Bagi kita yang sehat menjaga kemakanan, belum tentu kita bisa panjang umur karena nyawa kita pun di tangan Tuhan. Amin. Tapi sebaliknya, jangan takut ketika dengar berita kanan kiri. Saya kasih tahu ya, dari semua yang sakit, banyak juga yang sembuh. Nanti kita sama-sama berdoa bagi rekan-rekan yang kena COVID. Jangan takut, Anda harus percaya, Anda sehat, Anda kuat. Dimulai dari sumber hati Anda. Ketika Anda punya semangat, aku sehat, aku hidup. Saya percaya, kita semua akan melewati dan kita semua akan muncul lebih dari pemenang, dan kita bersama-sama berdoa bahwa corona segera pergi, pulang ya, hanya digantikan oleh koko Yesus aja yang ada di hidup kita. Amin. Dan satu firman lagi yang terakhir, saya janji deh yang terakhir ya. Di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang 10. Apa firman Tuhan katakan? Ayo saya undang sister-sister yang terkasih, kita katakan. Ya, kita perkatakan firman ini karena firman ini biarlah kita dengar masuk telinga kita, ya, melekat di hati dan pikiran kita, dan kita tahu kondisi kabar ini itu dan semuanya. Saya ingatkan, ayo kita jangan takut, ya. Kita baca sama-sama Yesaya 41 ayat yang 10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya bacakan, para wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut sebab apa? Allah menyertai setiap sister-sister wanita yang ada di tempat ini. Jangan bimbang. Kenapa? Sebab Allah kita itu selalu meneguhkan, bahkan menolong setiap kita. Allah yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin. Kita percaya masa pandemi ini akan segera berlalu. Yang penting kita selalu melekat kepada Tuhan, miliki hati dan juga mental iman yang kuat kepada Tuhan. Karena kita dekat Allah saja hatiku tenang. Dekat Allah saja aku mendapatkan kekuatan. Bagi Anda yang kena virus ini, virus akan dimatikan, dikalahkan lewat hati kita, semangat kita. Aku akan hidup, aku akan sembuh, aku akan pulih. Aku tahu ini artinya kondisi semua ini terjadi itu untuk aku merendahkan diri, aku mengakui bahwa di hadapan Allah cuman Tuhan saja yang memegang nyawa setiap manusia yang hidup, termasuk nyawaku, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Kita aman karena apa? Karena Tuhan itu Bapa kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Ini waktunya untuk kita benar-benar mengakui, dan kita semuanya perlu mendekat kepada Tuhan. Lepas dari mungkin kita nggak bisa ke gereja, lepas dari pemimpin rohani, lepas dari orang-orang yang selalu kita andalkan, orang-orang yang mungkin menjadi sumber kekuatan kita, sekarang semuanya di-shaking, digoncang. Itu artinya untuk kita semua hanya perlu melekat dekat kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Saya berdoa untuk setiap wanita-wanita yang ada,
Anda sehat, Anda kuat, Anda dilindungi oleh Tuhan. Bagi Anda yang sedang sakit kena COVID, kena virus, ataupun saudara keluarga, kita berdoa bersama-sama bahwa Tuhan itu akan meluputkan dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan jawaban dari pertanyaan yang tadi Velo sampaikan. Terima kasih. God bless you. Amin, God bless you, Jessica. Puji Tuhan, sungguh saya pribadi merasa terberkati dengan firman, dengan pesan yang Cece sampaikan. Saya percaya juga wanita-wanita di sini, wanita-wanita ilahi juga sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara HUT Mawar Sharon Women yang ke-16 ini, tetapi sebelumnya apa bisa C pimpin dalam doa untuk doa penutup dan doa berkat, karena sebentar lagi masih ada acara-acara spesial selanjutnya. Oke, siap. Yuk kita tutup doa berkat ya. Tapi jangan live dulu ya. Nanti kita akan ada foto bersama. Kemudian ada pengumuman giveaway ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Oh Ramasyaka Ramahategiri Mahani Mahatakara Parapashi. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kehidupan kami. Besar setiamu kami percaya Tuhan. Genggam terus nyawa kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memberkati dan menuntun kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang meneguhkan kami. Bahkan saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, bagi saudara-saudara mungkin yang terkena COVID, ataupun suami, ataupun orang tua, keluarga, atau siapapun yang kena COVID, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami minta tingkatkan daya imunitas tubuh, tingkatkan daya imunitas, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami dengan rasa ucapan syukur, kami bersyukur, kami menyadari, kami mengakui, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mengakui bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang melindungi kami. Kami berdoa, biarlah semua virus yang masuk di dalam tubuh setiap umat-Mu dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala virus-virus pergi dan mati. Dan kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata, pertolongan Tuhan juga masih nyata. Kami percaya Tuhan, setiap yang sakit akan dipulihkan, akan disembuhkan, dijamah oleh kuasa mujizat-Mu. Setiap yang sakit, tumpangkan tangan di hati ataupun di tubuh bagian yang sakit. Baik Anda yang sakit macam yang bukan sakit COVID pun, mungkin sakit kepala, sakit darah tinggi, sakit kanker, sakit tumor, sakit perut, sakit asam lambung, sakit mah, sakit kepala, ataupun sakit-sakit yang lain, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami menghardik segala roh sakit penyakit pergi dan tinggalkan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hamba-Mu berdoa melepaskan mujizat kesembuhan turun untuk setiap umat-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Bagi para sister-sister yang mungkin mengalami pergumulan, konflik suami istri, konflik antara orang tua dengan anak, kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau ahlinya yang sanggup memulihkan. Hubungan suami dan istri dipulihkan. Hubungan antara orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan antara menantu dan juga mertua dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk perekonomian umat-Mu Tuhan, yang di masa-masa sulit ini Tuhan, ketika mereka harus berjuang, harus bergumul masalah perekonomian, hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau punya ribuan cara untuk menolong, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mujizat-mujizat-Mu menyertai. Engkau bukakan satu bisnis yang baru, Tuhan membukakan pintu yang baru, jalan yang baru untuk mereka tetap bisa bertahan hidup, sementara menunggu mereka juga selalu belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala yang ada. Tuhan, belajar bersyukur. Aku tahu apa itu artinya kelimpahan, supaya dalam kelimpahan tidak menjadi lupa kepada Tuhan, tetapi juga kami belajar apa artinya di dalam kekurangan untuk kami tidak
mengomel, untuk kami tidak marah, untuk kami tidak cari kambing hitam, tidak menyalahkan siapapun, tapi kami belajar berhemat, belajar mencukupkan diri, baik dalam segala kelimpahan maupun kekurangan. Hamba-Mu berdoa, lindungi mereka, berikan kekuatan, terutama Hamba-Mu berdoa, impartasikan iman yang baru, iman mereka dikuatkan, iman mereka teguh, iman mereka melekat kepada Tuhan, karena dekat Allah saja hati kami menjadi tenang, maka kami bisa berdoa. Kami percaya mujizat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Terimalah berkat ini, berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan menuntun seluruh kehidupan-Mu kepada jalan kebenaran mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. All sister yang terkasih, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah join bersama-sama, dan pastikan kita tetap stamina iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Velo. Thank you, Jessica. Sebelum kita foto bersama, mari ada pengumuman spesial yang harus dicatat. Karena di bulan depan, Ocha, obrolan cantik, akan hadir kembali tanggal 20 Agustus pukul 1 siang via Zoom dengan tema ekoenzim. Kita semua akan diperlengkapi bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga menjadi sejuta manfaat. Kita akan kupas tuntas bersama. So, mari saya undang untuk sister-sister mengajak teman, anak, mama, tetangga, saudara, semuanya untuk ikut Ocha tanggal 20 Agustus jam 1 siang. Oke, ya mungkin saya kasih sedikit keterangan ya, Velo. Oke, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu adalah mengelola limbah rumah tangga yang ada di rumah. Jadi no budget, nggak perlu biaya ya. Tapi semuanya bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Apalagi sekarang masa pandemi begini ya, kita perlu bahwa memanfaatkan apa yang ada di rumah menjadi sesuatu yang sangat berguna, sejuta manfaat. Apa itu ekoenzim? Nantikan bulan depan tanggal 20 Agustus ya, save the date ya, 20 Agustus hari Jumat jam 1 siang via Zoom. Oke, terima kasih. Thank you Jessica. Dan sekarang kita akan foto bersama. So, ayo kita rapikan dulu rambut-rambut kita. Senyum dulu yang lebar. Lipstiknya yang mungkin kurang cerah bisa ditambahin, boleh ya. Dan hari ini saya percaya wanita-wanita ilahi di sini cantiknya melebihi model-model internasional. So, ayo nyalakan kameranya, kita mau foto bersama. Kita juga akan dipandu oleh sister kita, Cik Irena. Cik Irena, mana? Bisa open mic-nya supaya bisa memimpin kita. Ada berapa slide nih, Cik Irena? Ada 6 slide ya. Kita tunggu dulu sampai kamera semua dibuka ya. Masih ada beberapa yang ditutup ini soalnya. Ayo, sister-sister bisa on cam-in, dirapiin dulu rambutnya, supaya nanti kalau masuk di Instagram bisa, ini banyak yang nge-like sini, nanti banyak yang tanya, Ci Jessica pasti kebingungan, soalnya WA-nya banyak, itu kok cantik-cantik semua, itu siapa aja ya semuanya? Nah, Ci Jessica kelimpungan balesin WA. Nggak apa-apa ya, Ci Jessica ya, setelah acara ini kelimpungan balesin WA. Karena oke, siap, nggak apa-apa. Sudah, Cik Irena? Oke, kita mulai ya. Bentar. Slide pertama, siap ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Sudah, Velo. Wah, thank you, Cik Irena. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk memutar nih lucky wheel kita, giveaway pada hari ini. Yang antusias bisa berikan reaction, karena hari ini ada 6 orang pemenang. Jadi 6 orang yang terpilih yang akan memenangkan giveaway hari ini. Dan nanti bagi para pemenang,
harap mengklaim kemenangannya bisa melalui direct message Instagram @gmswomen atau WA ke atas nama Novita di 0822 3220 4388. Tenang, nanti saya kopikan nomornya ke Zoom chat di Zoom ini. Klaim berlaku 1 kali 24 jam. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah on cam. Jadi harus benar-benar nyalain terus kameranya. Yang kedua adalah ketika nama sister-sister ini muncul, langsung on-kan mic-nya dan bilang saya, supaya panitia bisa men-spotlight dan nanti saya akan memberikan sebuah kalimat yang harus dilanjutkan. Kalimatnya simple, mudah. Kalimatnya adalah wanita-wanita ilahi yang berdampak adalah, nah setelah itu lanjutkan, adalah apa? Kesayangan Tuhan, adalah wanita-wanita cantiknya Tuhan, terserah. Bebas. Oke, sudah siap panitia untuk memunculkan lucky wheel-nya? Bagaimana? Apakah masih memerlukan beberapa waktu? Ayo dinyalakan dulu kameranya. Ini saya bantu kopikan untuk mengklaim nanti. Baik, contoh klaimnya. Itu sudah. Terima kasih banyak untuk multimedia GMS Surabaya yang luar biasa. Oke, are you ready? Tadadadadang, siapa dia? Oke, sebelumnya kita umur 16 tahun semuanya ya. Happy birthday, Mawar Sharon Women. Happy birthday. Yeay. Kayaknya sambil menunggu kita perlu nyanyi deh, Vilo ya. Happy nyanyi. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to us. Woo! Happy birthday. Kita umur 16 tahun semuanya ya. Happy birthday to you. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Oh, saya rindu pengen peluk semuanya. Happy birthday. Thank you. Ternyata pemenangnya ada 3 hari ini, 3 orang beruntung. Siap-siap ya. Kira-kira namanya siapa? Apa mungkin nama saya yang bisa keluar? Boleh ya, kalau tiba-tiba namanya Velo gitu, seneng loh saya di sini. Kita masih perlu menunggu, jangan lupa bulan depan ada OCA, obrolan cantik, tanggal 20 Agustus. Dicatat, take a note, bisa pasang alarm juga di kalender, di handphone. Tanggal 20 Agustus jam 1 siang, kita semua akan berkumpul bersama-sama di Zoom ini. Nanti kita bisa membahas tentang ekoenzim. Ekoenzim, oke? Ya, apa sudah siap untuk multimedia? Harus sabar ini rupanya ya. Oke, jadi ini panitia tidak ada seorang pun, jadi tidak ada dari pihak manapun, tapi semua ini by program. Jadi langsung teracak otomatis ya. Mungkin ada kameranya CCTV yang selalu memantau ini ya. Siapa yang paling aktif, siapa yang paling bersuka cita, siapa yang sering-sering kasih emoticon gitu ya. Itu. Yulia Sanjaya. Yulia Sanjaya. Yulia Sanjaya. Ada, saya hitung 1 sampai 3. 1, panggilan pertama. 2, panggilan kedua. 3, ya hangus. Bisa ada another name? Lanjut. Ya.
Ceng, 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 ceng. Yiyin. Yiyin. Panggilan pertama untuk Yiyin, 1. Panggilan kedua untuk Yiyin, 2. Panggilan ketiga untuk Yiyin, 3. Sayang sekali. Pick another name. Ini banyak yang lainnya. Kenapa? Oh, nggak bisa dihidupkan. Oh, nggak bisa di-unmute. Tolong. Oh, ini Yulia Sanjaya Yulia, ada. ya. Oh, iya, ya. Oke, Yulia boleh. Boleh deh, boleh. Ada Indrawati. Indrawati. Untuk panggilan yang pertama. Iya, ada. Oke, Yulia Sanjaya. Yang pertama. Yang kedua, Indrawati. Tadi untuk yang Yiyin, apa mungkin juga nggak bisa unmute? Kalau nggak bisa unmute, mungkin bisa chat supaya bisa direkap oleh Cemimi ya. Lanjut. Untuk Yiyin masih nggak ada ya berarti ya. Oke, berarti kurang 1 nama lagi nih. Siani Sadikin. Siani Sadikin ada. Panggilan pertama untuk Siani Sadikin. Panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga. Masih nggak ada nih. Berarti kurang 1 lagi. Oh itu ada itu. Oh itu ada. Oke. Ya, saya. Yeay, congratulations. Iya. Cesiani kasih kata-kata dong. Wanita-wanita ilahi yang berdampak adalah Wanita yang jadi berkat untuk keluarga, anak-anak, dan orang sekitarnya. Amin. Thank you. Diulangi lagi, Velo. Diulangi lagi. Ditampilkan wajahnya dulu, Velo. Yang jawab. Ditampilkan wajahnya. Ayo open cam dulu para pemenangnya. Mungkin yang menang-menang ini bisa di spotlight ya. Ini masih layak. Tolong ke multimedia. Multimedia untuk spotlight. Iya. Ini kelihatan nggak kamera saya? Nggak tahu kok blank terus ya. Kenapa? Blank? Coba. Saya udah buka kamera tapi kok mesti tanya anak saya ini. Oh gitu, nggak apa-apa. Bisa. Bentar. Kok ini kamera kok? Tadi siapa lagi yang menang ya? Cemimi ya. Yang pertama Yulan Sanjaya ya, benar ya? Mungkin ada di sini. Ya nih sudah di spotlight. Oke, untuk Yulan penasaran banget. Ini bisa dimatiin dulu nggak ya yang random name-nya ini, lucky wheel-nya, supaya saya bisa lihat spotlight wajah-wajah pemenang kita hari ini. Wajah-wajah orang yang beruntung. Tetapi kita semua juga diberkati Tuhan. Amin. Bisa tolong di stop dulu. Oke, nah sekarang saya mau spotlightin nih pemenang-pemenangnya tadi nih. Saya mau spotlight one by one. Jadi satunya siapa ya, Ce ya? Saya, tapi kok blank ya? Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa deh. Berarti ini kurang 1, Ce Mimi. Ce Yula, Ce Siani, satunya siapa, Ce? Indrawati. Saya. Oh, yang mana? Teriak, saya. Oh, Ce. Halo, Cece. Oke, kasih wajah yang ceria, mau difoto soalnya. Kasih wajah yang ceria. Ini wajahnya ceria-ceria, ini 3 orang, ini dapat giveaway. 1, 2, fotonya. Oke, yuk dilanjutkan, silakan dulu. Nah ini tadi Cesiani sudah kasih nih wanita-wanita ilahi yang berdampak adalah apa. Sekarang Yulia, ayo dong. Wanita-wanita ilahi yang berdampak adalah wanita yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kasih reaction dong buat Yulia. Yang terakhir nih, Iin. Ayo.
Wanita-wanita ilahi yang berdampak adalah wanita-wanita yang selalu bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Amin. Ci Jessica ini bisa ini dijadwalkan untuk sharing di MS Women sekali-sekali. 3 orang ini boleh ya Ci Jessica ya. Congratulations. Jangan lupa untuk kirimkan nama, alamat lengkap, dan nomor WA-nya. Bisa direct message ke Instagram atau bisa send ke WA C Novita. Baik. Sungguh penuh sukacita, kita semua dapat merayakan hari ulang tahun MS Women yang ke-16. Saya percaya semakin tahun kita semakin mengalami pertumbuhan dan berproses menjadi lebih indah lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Akhir kata, salak manis dimakan pagi hari. Tunggu si doi membuka hati. Sampai jumpa wanita-wanita ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan kompilasi video. Thank you. Selamat atas pemenangnya. Terima kasih, Velo. Happy birthday, MS Women. God bless you.